Film ini diawali oleh kedatangan sepasang kekasih di sebuah hutan nasional kaki gunung Saint Helens, Amerika. Terlihat seorang wanita berambut jagung yang bernama Natalie sudah tidak sabar untuk segera asruk-asrukan dan berselfie di tengah hutan. Sementara si AA yang bernama Tyler mempersiapkan sebuah cincin untuk melamar Natalie. Kemudian, Tyler mempersiapkan semua perbekalan dan perlengkapan untuk bercamping. Tak lupa mereka pun mengecek peta untuk menentukan jalur tercepat menuju wisata air terjun maksiat. Setelah persiapan beres, petualangan pun baru dimulai. Setelah beberapa menit berjalan, akhirnya mereka tiba di sekitaran air terjun. Lalu mereka mendirikan tenda untuk acara nanti malam. Terlihat mereka pun senang karena tidak perlu khawatir akan digerebek RT. Kemudian Tyler membawa Natalie untuk melihat keindahan air terjun di tengah hutan itu. Oh my god. Di tengah kebahagiaan Natalie, Tyler mengeluarkan cincin hasil penjualan 5 karung gabah milik neneknya. Kebahagiaan jelas Natalie rasakan, apalagi saat Tyler mengajaknya untuk menikah. Gak sia-sia perjuangan gabrut gratisannya selama ini, karena kini OTW dibayar kontan oleh Tyler. Begitupun dengan Tyler yang merupakan mantan hansip, ia pun senang karena Natalie sudah menerima lamarannya. Saat menjelang maghrib, mereka kembali ke tenda dengan perasaan berkembang-kembang. Kemudian Tyler membuat pengamanan dengan memasang tali dan sebuah lonceng agar ia bisa tahu jika ada bagong hutan atau bahkan warga desa yang akan menggerebek mereka. Singkat waktu, malam pun tiba. Saat mereka tertidur, Natalie terbangunkan oleh suara mirip ketukan pintu. Melihat kekhawatiran Natalie, Tyler pun berkata, "Please deh Neng, ini kan di hutan, mana mungkin ada pintu. Di game juga pintu mah gak penting." Kemudian saat mendengar suara lonceng, Tyler berniat untuk mengecek keadaan di luar tenda. Dengan membawa pistol, Tyler menyuruh Natalie untuk diam di dalam tenda. Melihat tali dan lonceng sudah rusak, Tyler mulai khawatir jika ada binatang buas di hutan ini. Tanpa diduga, suara ketukan akhirnya terdengar oleh Tyler. Saat ia periksa, Tyler hanya menemukan sebuah gundukan batu yang tersusun. Ia pun yakin suara ketukan tadi berasal dari seniman gabut penyusun batu. Lalu Tyler melanjutkan pencarian. Mendengar teriakan pacarnya, Tyler pun langsung nyerepet kembali ke tenda. Tanpa Tyler sadari, sosok misterius telah membawa Natalie entah kemana. Apakah diculik genderuwo? Sementara itu, Tyler panik seedan-edannya saat mengetahui Natalie sudah menghilang, berikut dengan tendanya yang sangat mahal. Kepanikannya pun bertambah saat ia menyadari tenda itu adalah tenda sewaan. Dan film pun baru dimulai. Singkat waktu, 1 tahun berlalu, Sin beralih ke sebuah rumah sakit jiwa. Rupanya trauma yang dialami Tyler membuatnya camping di RSJ. Bisa kita bayangkan dong, menghilangnya Natalie menjadikan Tyler duda sebelum waktunya. Apalagi waktu itu, ia selalu ditagih tukang rental atas menghilangnya tenda yang super mahal itu. Akan tetapi, kabar baik datang dari seorang bu dokter, karena malam ini Tyler sudah dinyatakan sembuh dan bisa pulang. Lalu mereka membicarakan kejadian yang dulu dialami Tyler. Dugaan pun mengarah kepada seekor beruang yang telah memangsa Natalie, hingga jasadnya tidak ditemukan sampai sekarang. Singkat cerita, Tyler kini bersama ibunya di dalam rumah. Terlihat sang ibu pun senang karena kondisi Tyler tidak pelangak-pelongok lagi seperti dulu. Kemudian si ibu mengatakan bahwa ia telah menerima paketan dari polisi. Ia pun yakin bahwa barang-barang itu adalah milik Tyler dan Natalie yang ditemukan di hutan. Mendengar kabar tersebut, Tyler pun langsung mengeceknya.
Tanpa diduga, Tyler melihat sosok misterius dari foto itu. Rupanya Natalie tanpa sengaja mendapatkan penampakan tersebut di dalam ruyuk. Tyler pun yakin bahwa sosok yang mirip gorila itu yang telah memangsa Natalie. Kemudian, Tyler mengecek lokasi peta di mana sosok itu ditemukan. Saat lokasi ditemukan, Tyler bertekad untuk menuntut balas kepada sosok makhluk yang telah membuat hidupnya hancur. Di keesokan harinya, Tyler langsung prepare dengan mempersiapkan senjata dan perlengkapan lainnya. Karena bagaimanapun caranya, Tyler harus bisa membalaskan kematian kekasihnya. Singkat cerita, Tyler mendatangi lagi hutan tersebut. Setelah memarkir mobil, Tyler berjalan kaki menuju lokasi yang sudah ia tandai. Tanpa Tyler sadari, ternyata dulu ia telah memasuki kawasan hutan yang memiliki tanda aneh. Tak lama kemudian, Tyler tiba di lokasi yang ia cari. Dan tanpa diduga, Tyler menemukan jejak kaki yang sangat-sangat besar. Sungguh mengerikan sekali. Di tengah pencariannya, sosok Bigfoot memperhatikan Tyler yang sedang beristirahat. Lalu Tyler pergi ke sungai untuk mengambil air. Tanpa ia sadari, Bigfoot kini benar-benar mengincar Tyler. Melihat tapak kaki lagi, Tyler yang mulai khawatir memutuskan kembali ke mobil. Dirasa mobilnya aman, Tyler berniat untuk beristirahat, terlebih karena hari sudah mulai poek. Di pagi buta, Tyler yang masih tidur terbangunkan oleh suara berisik di sekitaran mobilnya. Lalu tiba-tiba, untung saja tembakan Tyler mampu mengusir sosok tersebut. Car trouble, Chief? Rupanya seorang pemburu menghampiri Tyler. Lalu Tyler menanyakan tentang sosok yang baru saja ia lihat. Si pemburu ini pun berkata bahwa ia sempat melihat makhluk tinggi besar dan berbulu. Lalu si pemburu yang bernama Ellie mengajak Tyler untuk menuju camp miliknya. Saat berada di camp si pemburu, Ellie ternyata sudah mengetahui bahwa Tyler adalah pasangan yang sempat viral di hutan ini. Ia pun bisa menebak bahwa kedatangan Tyler ke hutan ini pasti untuk menuntut balas. Lalu, Ellie mengajak Tyler untuk melihat sesuatu yang pasti belum Tyler ketahui. Setelah asruk-asrukan ke dalam ruyuk, Ellie menunjukkan sebuah tanda yang berasal dari suku Indian. Dan menurut Ellie, tanda itu merupakan pagar pembatas agar Bigfoot tidak kelayaban ke pemukiman manusia. Ellie juga menyebutkan bahwa ia sebenarnya sedang mencari sosok legenda Bigfoot, karena makhluk tersebut sudah memangsa Doggy kesayangannya. Tak lama kemudian, mereka pun kembali menuju camp. Betapa kagetnya mereka saat melihat camp milik Ellie sudah berantakan. Melihat kekacauan tersebut, Ellie yakin bahwa semua ini adalah perbuatan Bigfoot yang sangat membenci api. Lalu tiba-tiba, dirasa Bigfoot itu dekat, mereka pun berusaha memburunya. Setelah cukup jauh mencari, mereka masih belum menemukan sosok Bigfoot. Tapi tiba-tiba, sungguh sial sekali, pengejaran Tyler malah berakhir dicubluk Bigfoot. Ia pun kaget karena tempat tersebut dipenuhi bangkai dan tulang manusia. Dirasa keadaan semakin runyam, mereka pun berniat untuk kembali ke camp. Tapi tiba-tiba,
Rupanya makhluk tersebut mematahkan kaki Ellie. Broken! Sebelum makhluk itu datang, Tyler membawa Ellie ke tempat yang lebih aman. Pelarian mereka pun semakin sulit dengan turunnya salju. Saat menemukan lokasi yang aman, Tyler berusaha untuk mengobati luka Ellie. Akan tetapi, obat-obatannya ketinggalan di ransel yang berada di cubluk Bigfoot. Lalu Tyler berniat untuk kembali ke tempat menjijikan itu. Ia pun menyuruh Ellie untuk menunggunya. Tanpa berlama-lama, Tyler pun langsung menuju cubluk Bigfoot itu lagi. Sesampainya di lokasi cubluk, Tyler langsung mengambil senjata dan barang-barang miliknya. Dan betapa kagetnya Tyler saat ia melihat sesuatu. Perasaan Tyler kembali berantakan saat ia menemukan cincin Natalie di tempat ini. Ia pun semakin yakin bahwa kekasihnya modar di mangsa Bigfoot. Ia pun semakin sedih karena ia sadar bahwa Natalie kini sudah menjadi Bigfoot. Kurang ajar pacar aing. Lalu tiba-tiba mendengar makhluk itu berada di belakangnya, Tyler pun lari ngabret seedan-edannya. Untung saja Tyler berhasil selamat. Kemudian dia menemui Ellie dan langsung mengobati lukanya. Setelah mengobati luka Ellie, Tyler membawanya ke tepi danau untuk bermalam. Singkat cerita, hari-hari berlalu, mereka kini bertahan hidup di tepi danau. Keberadaan Bigfoot di dalam hutan membuat mereka terjebak di tempat ini. Mereka pun tidak mungkin menghadapi Bigfoot yang jelas kuat dan cerdik, apalagi dengan kondisi Ellie yang terluka yang hanya akan memperlambat pelarian mereka. Hingga di suatu malam, Ellie menyuruh Tyler untuk pergi dari hutan dan meninggalkannya. Bacotan itu pun jelas ditentang Tyler, karena ia tidak mungkin meninggalkan Ellie sendirian di dalam hutan. Karena malam semakin larut, seperti biasa, mereka pun bergantian untuk tidur. Dan kali ini giliran Tyler yang tidur duluan. Saat Tyler tertidur, Ellie berniat untuk pergi meninggalkannya. Rupanya ia tidak mau menjadi beban yang bisa membahayakan Tyler. Setelah menyimpan topi miliknya, Ellie pun pergi. Singkat waktu, di keesokan harinya, Tyler kaget saat mengetahui Ellie sudah menghilang. Kemudian ia langsung mencari keberadaan Ellie yang entah berada di mana. Dirasa itu adalah suara Ellie, Tyler pun langsung mengikuti ceceran darah tersebut. Betapa kagetnya Tyler saat melihat Ellie dijadikan sarapan pagi oleh Bigfoot. Melihat monster itu mengincarnya, Tyler pun langsung kabur. Setelah diserang Bigfoot, Tyler akhirnya berhasil mengusir makhluk tersebut. Kemudian ia mengobati luka cakaran dengan membakarnya. Lalu Tyler mengumpulkan keberanian untuk melewati hutan apapun resikonya. Di keesokan harinya, Tyler pergi dengan menggunakan jalur yang pernah ia lalui. Setelah beberapa saat, Tyler tiba di camp milik Ellie. Ketika melihat mobil Ellie, Tyler langsung mencari kunci mobil untuk segera kabur. Setelah gagal mendapatkan kunci, niat kabur Tyler berubah saat menemukan lampu dan bensin.
di mana ia akan menggunakannya sebagai peralatan tempur untuk menjebak Bigfoot. Tanpa berlama-lama, Tyler pun melakukan persiapan. Singkat waktu, malam pun tiba lagi. Setelah persiapan beres, Tyler memancing Bigfoot tersebut. Akhirnya, sosok Bigfoot muncul dan bersembunyi di belakang Tyler. Di tengah kebrutalan Bigfoot, Tyler memancingnya menuju mobil. Ketika Bigfoot tak berdaya, Tyler pun langsung melakukan fatality. Dengan bermandikan api, Bigfoot itu pun kabur apruk-aprukan entah kemana. Di keesokan harinya, seorang pengendara mobil melintas di sisi hutan tersebut. Kemudian ia menemukan Tyler yang sudah ripuh keluar dari dalam hutan. Melihat kondisi Tyler yang dipenuhi luka, pengendara itu pun membawanya. Singkat cerita, Tyler berada di suatu tempat dan sudah mendapatkan perawatan. Tak lama kemudian datanglah seorang pak tua mendatanginya. Dengan memberikan kalung Tyler yang terjatuh, si pak tua mengatakan bahwa ia juga adalah survivor dari Bigfoot di hutan itu. Kemudian si pak tua menanyakan apakah Tyler benar-benar sudah membunuh makhluk itu. Dengan yakinnya, Tyler mengatakan bahwa ia sudah menghabisi dan membakar Bigfoot itu hidup-hidup. Lalu seorang perawat mengatakan bahwa mereka sebenarnya adalah tim pemburu monster. Kemudian si pak tua mengajak Tyler untuk bergabung bersama mereka. Apakah Tyler mau bergabung seperti Apenger? Bodoh amat. Dan film pun sudah berakhir. Bagaimana? Sangat menegangkan sekali bukan? Sosok Bigfoot yang melegenda jelas masih banyak menyisakan misteri. Apalagi jika dikaitkan dengan kutukan dan sisi mistis dari kepercayaan masyarakat. Tapi jika melihat perjuangan Tyler, sepertinya ia pun belum benar-benar memodarkan Bigfoot tersebut. Karena bisa saja Bigfoot yang bagaikan ulti Jilong berapi-api itu nyemplung ke empang. Dan menurut kalian, apakah teori Bigfoot itu nyata?